Ataunya Abe datang gitu. Waktu itu 2020 kita semua musisi nggak ada kerjaan ya, arranger, gitaris, produser termasuk band ya. Jadi saya bikin tulisan mas, bikin tulisan teman-teman yang mau rekaman sama Decas harga COVID, gue bilang gitu. Beneran ini, karena gue gak ada kerjaan kan, harga COVID. Tapi gue mencoba berpikir positif. Harga COVID artinya gue men-challenge diri gue ketemu orang-orang yang belum pernah rekaman sama gue mas. Oke. Karena ketika gue rekaman dengan orang yang baru kenal, gue mendapatkan spirit baru. Ya, karena gue paham juga nggak mungkin pakai harga yang nggak COVID gitu ya. Terus nggak tahu ceritanya sama Meli itu di repost. Meli Gus loh, Meli sama Anto. Oke. Gue repost ya, wah si Meli itu kan saya dekat banget gitu. Iya. Itu, padahal saya cuma nulis dalam saya maksimal 15 orang. Jadi yang mau rekaman sama saya itu kurang lebih 120 orang. 120 orang. Gile. Gitu. Saya bilang. Arif. Terus 120 orang mau rekaman, cuman saya harus memfilter kan. Iya. Jangan sampai saya bayarannya nggak mahal, tapi kerjanya capek gitu. Gimana caranya jadi saya kasih tahu semua yang mau rekaman sama saya, coba kirimin demo vokalnya gitu. Saya harus jujur. Yang pertama harus bisa nyanyi. Iya. Kedua dia udah punya pengalaman nyanyi, tapi belum punya album. Iya. Yang ketiga dia harus bikin lagu. Wah itu yang ketiga. Nah, gitu. Jadi banyak orang mau datang ke saya itu mau minta lagu saya, bilang saya nggak mau minta. Kalau kamu bikin lagu saya urusannya publisher mahal mas gitu. Iya. Kenapa kamu nggak punya lagu? Nah, dari sekian banyak 120 filter ada 50. Oh jadi 120 Saya filter lagi. Jadi 50. Nah, saya nyari yang benar-benar punya potensi, terus yang mungkin belum pernah rekaman tapi berbakat gitu. Nah salah satunya ketemu Abe. Abe saya suruh ke rumah gitu. Dia lo ke rumah deh. Kok saya film nih anak gitu, ngomongnya berat, suaranya pasti berat bagus. Gitu. Jadi saya pilih penyanyi yang benar-benar warnanya beda, salah satunya Abe. Nah, sampai ketemu bikinlah lagu. Ada lagu nggak? Ada mas tuh lagunya. Lagunya itu benar-benar cuma gitaran biasa, saya nggak kebayang chordnya. Nah kan kalau musik itu ada passion kan. Oke kalau gue kasih gini oke nggak Abe? Nah Abe tuh nyambung sama saya gitu. Nah buat saya penting. Kalau saya nggak nyaman atau Abe nggak nyaman, saya nggak terusin. Nyaman nggak Be? Nyaman mas, nyaman. Nah jadi benar-benar kalau saya nggak nyambung saya cancel kerjaan itu. Bikinlah musik, kelar satu lagu, oke, udah. Terus belum mikirin mau ngerjain apa lagi gitu. Saya ngerjain yang lain dulu ya. Nggak tahu gimana ceritanya, Abe telepon saya lagi, mas, gue mau ngerjain lagi, boleh nggak dengan harga yang ini? Jangan mikirin harga, gue suka sama lo. Gitu. It's mantap. Bercinta iya, tepuk tangan dikit dong teman-teman. Jadi sebenarnya Abe ini salah satu orang yang menolong saya pada saat COVID. Saya dikasih kerjaan sama dia gitu. Terus saya diajak ke tempat makannya dia. Wah nih, kalau saya punya niat baik, alhamdulillah 12 orang yang rekaman sama saya semuanya sampai sekarang masih berhubungan gitu. 12 akhirnya. Masih ya, 12 saya pilih. Sampai akhirnya mereka rekaman lagi, mereka nggak mau bayar harga COVID. Saya nggak tahu harga saya berapa, serah deh gitu. Termasuk salah satunya Abe, lo bayar berapa serah deh. Kalau udah suka ceritanya beda. Akhirnya secara nggak langsung gue dapat rezeki orang-orang yang sama sekali gue nggak pernah touchable gitu. Akhirnya dapat kerjaan dari yang kayak misalnya ada beberapa orang dia dokter mau rekaman suaranya bagus banget. Sampai suatu cerita ada saudara gue yang sakit, rezeki gue nggak bayar dokter mas. Jadi buat saya rezekinya adalah ketemu banyak orang. Barter ceritanya. Barter kan yang jangan gitu. Ada saudaranya sakit, habis apalah darah segala macam kurang lebih 25 juta, saya nggak bayar. Wah luar biasa. Jadi lu udah bantuin gue. Nah singkat cerita si Abe nih, Abe tuh nggak tahu saya siapa, maksudnya cuma tahu saya ranger gitu. Dia rupanya penggemar Sheila on 7, ini yang kaget. Saya nggak bilang kalau istri saya itu kakaknya Eros, kaget dia. Bener nggak Be? Terus sampai itu gimana ya? Iya jadi lagi break ya Mas Dena. Kita jarang itu lagu itu kita ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol. Nah aku cerita tentang Sheila on 7 dan ternyata Mas Den juga ada hubungan dengan Mas Eros gitu. Jadi akhirnya nyambung tuh. Akhirnya
ya ke situ. Gila, aku baru tahu deh. Jadi istrinya dia. Jadi saya kakaknya Eros. Kakaknya. Nah, Kakaknya. kakak sepupu Eros. sebenarnya. Cuma dari kecil Eros sudah sekamar sama istri saya, kan bapaknya udah meninggal. Jadi ibunya Eros itu adiknya mertua saya cowok. Jadi emang deket banget. Yang istri saya kebetulan modelnya Ceylon Seven yang Perhatikan Rani. Oh. Ada lagu Perhatikan Rani Iya, buat iya. istri saya. Ini modelnya istri saya juga. Rani. Nah, itu ada lagi di depan. Teman-teman media ngikutin nggak? Terus feeling kan, nggak mungkin musik itu kalau nggak ada connection. Saya tahu dia seleranya kalau nggak Bon Jovi, Ceylon Seven. Saya usul sama dia, udah aja lu mau nggak bikin lagu yang kayak Sila yang lu suka, main gitar Eros. Dia kaget, emang bisa mas? Gua urusan gua bilang. I see. Eros juga nanya, mas, aku tuh nggak pernah session loh gitu. Gue jamin, ini lagu yang gue isi itu akan jadi lo banget. Yakin mas ya? Kamu aku nggak mau kata gitu. Wow. Saya kirimin demonya. Ini si Abe nih, Abe juga kenal sama Eros sebenarnya gitu. Jadi Eros main, mereka udah kenal, tapi nggak tahu kalau Abe itu nyanyi serius gitu. Saya bilang, Abe itu rekaman sama gua Ros gitu. Coba denger suaranya mas, suaranya bagus ya. Kok musiknya asik ya? Siapa yang bikin? Gua bilang gitu. Ya mas, ya udah mas, aku ngisi mas. Kita cari waktu nih. Nah, waktunya ketemu Eros susah banget ya Abe ya. Iya. 8 bulan baru ketemu. Gua juga sibuk. Ya, pas kebetulan waktu kita lagi pada sibuk ya. Sibuk pas. Sibuknya ganti-gantian. Kalau nggak sibuk, Eros sibuk, Iya. gitu mas. Mereka Erosnya ke Jakarta. Enggak, akhirnya saya main ke saya kan setiap tahun Lebaran pulang ke Jogja, Iya. ketemu mertua, wah gua ke Jogja nih, apa nyetuk, apa gua nyusul aja mas? Nah bener, kalau Lebaran gua sama Eros pasti ngumpul, Iya. gua ke Jogja lah, Abe ngikut. Eros tuh nggak tahu kalau Abe mau datang juga, saya nggak kepikiran juga. Iya. Kebetulan saya bakal datang, Ros nih lagunya, wes isi sini mas. Dia nggak tahu itu kalau Abe bakal datang, nggak taunya Abe datang gitu. Yang lucunya pas rekaman itu, Eros itu nggak, kebetulan dia baru beli alat, baru nyoba. Mas, aku tak nyoba dulu ya. Percaya nggak? Yang di take itu yang pertama kali. Terus saya bilang, aku isi lagi mas, isi lagi mas. Gak usah, ini udah Eros banget. Terus aku tanya Abe, oke nggak? Oke, ya udah. Ya bener kamu mas. Jadi Eros one take, ketawa-ketawa. Ini rekaman tercepat kata Eros gitu. Kurang lebih 10-15 menit ya Abe ya. Iya. Nah, Abe aja kaget gitu. Ya karena saya udah ketika saya bikin musik saya ngebayangin gimana Eros juga harus gampang isinya. Kira-kira gitu secara teknis. Itu Erosnya nurut sama kakak iparnya sih ya. Enggak mas, Eros emang musikal mas. Musikal. Musikal. Eros jadi saya sebelum bikin lagu, sebelum Abe bikin lagu itu saya dengerin Ceylon Seven. Yang kira-kira Eros nggak perlu waktu lama untuk ngisi gitu. Jadi kayak ini loh ruangnya Eros gitu. Itu di studio mana? Di rumahnya Eros. Oh, di rumahnya ruang tamu. Eros. Di ruang tamu. Oke, Pakai oke. laptopnya dia. Orang niatnya mau latihan, bukan mau rekaman. Udah isi aja. Udah cukup. Yakin kamu mas gitu. Wih enak ya udah. Nyoba gitar baru, nyoba alat baru. Ini gitarnya kayak gini betulan. Kira-kira gitu. Wah, David Kristomi. David Kristomi yang mana? David Kristomi. Nah, Dan Freddy Wijaya ini saya lihat followernya di Instagram banyak ya. banyak Keren dia. ya. Terus Ini- satu lagi Ada Yeremia sama Iwan. Iwan ya. Iwan yang mana? Ini pemain bandnya juga nggak sembarangan. Pemainnya bagus-bagus semua. nih. Bagus-bagus. Bagus dan murah. Di belakang. Oh, oke. Kadang-kadang ini ya, harga temen nggak usah bayar katanya. Bener pakai ngopi mas. Ngopi di El Mako aja. Ya.